pendaftar UTBK membludak banget loh. Ada 1 juta lebih pendaftar di UTBK 2023 kali ini. Dan sudah dipastikan ada ratusan ribu orang gagal di SNBT kali ini. Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana nih teman-teman yang sudah melaksanakan ujian UTBK 2023 kali ini? Soalnya kira-kira susah atau gampang? Dan ternyata ada 1.294.263 orang yang mengikuti UTBK 2023 kali ini. Jadi banyak juga tuh pesaing kamu di SNBT tahun ini. Tapi ternyata ada sekitar 490.410 orang itu malah gagal untuk mengikuti ujian UTBK 2023 kali ini. Setelah disisihkan tuh ya orang-orang yang akhirnya gagal dan tidak bisa mengikuti UTBK, kamu bersaing bersama dengan 803.853 orang. Wah, jadi bersaing dengan 800.000 orang lebih tuh ya. Itu artinya persiapan yang benar-benar kamu lakukan itu harus dengan tepat dan strategi yang dilakukan juga harus sesuai. Jumlah ini itu adalah total keseluruhan dari peserta yang mengikuti UTBK. Entah itu yang gelombang 1 ataupun gelombang kedua, pokoknya keseluruhan. Oke, sekarang kakak akan jelasin jenis-jenis pesertanya. Nah, untuk jenis peserta yang reguler nih ya, yang biasa, yang daftarnya seperti biasa, ada sebanyak 556.196 orang. Nah, kalau peserta yang mengikuti KIP dan itu secara gratis, itu ada sebanyak 166.926 orang. Sedangkan untuk peserta yang mengikuti KIP tapi masih melakukan pembayaran ya pada saat pendaftaran, itu ada sebanyak 80.731 orang. Oke, kakak sekarang akan bagi juga informasi terkait pilihan prodinya. Kalau pilihan prodi di pilihan pertama itu ada S1, ada D4 ataupun D3, kakak akan bagi-bagi lagi. Jadi yang milih S1 di pilihan pertama ada sebanyak 742.727 orang. Jadi kalau kalian yang termasuk di pilihan pertama yang milih S1, bisa jadi kalian bersaingnya sama mereka nih. Sedangkan di pilihan pertama ini juga ada dong yang milihnya D4. Yang milih di pilihan pertama D4 itu ada sebanyak 40.053 orang. Nah, di pilihan pertama juga ada tuh yang memilih D3 malah langsung. Di situ pesertanya ada 21.073 orang. Sedangkan untuk pesaing kamu di pilihan kedua nih, untuk yang pilihan kedua dan itu dia milih S1, itu ada sebanyak 698.887 orang. Sedangkan di pilihan kedua, kalau yang milihnya itu D4, ada sebanyak 56.307 orang. Dan di pilihan kedua, yang memilih jenjang pendidikan D3, itu ada sebanyak 36.199 orang. Tapi ada juga sih yang malah pilihan keduanya dia nggak diisi sama sekali. Itu ada sebanyak 12.460 orang. Kira-kira waktu kemarin kalian itu diisi semua nggak sih pilihan pertama pilihan keduanya? Coba dilihat lagi karena kamu bersaing sama mereka semua nih. Di sini kakak juga kasih informasi data-data peserta yang menggunakan portofolio. Kan waktu itu kakak juga kasih tahu ya, ada beberapa jurusan yang memang membutuhkan portofolio. Nah, ini nih peserta-peserta yang membutuhkan portofolio dan ada berapa jumlah pesertanya, kalian bisa lihat di sini. Oke,
Oke, tadi kan ada banyak tuh ya, jumlah pesertanya ada 1,2 juta itu ya, lebih bahkan. Tapi ternyata ada sekitar 490.410 orang ini yang gagal. Sebenarnya mereka itu gagal gara-gara mereka itu tidak melaksanakan finalisasi pada saat proses pendaftaran. Jadi sepertinya udah keburu ditutup pendaftarannya, mau daftar di akhir-akhir tapi mereka sendiri malah kelupaan. Atau bahkan mereka nggak ngisi program studi yang mereka tuju itu apa. Mungkin udah kegalauan nih, mau milih jurusan apa, di universitas mana, kegalauan, bingung-bingung, tahu-taunya pendaftarannya udah keburu ditutup dan akhirnya mereka tidak dapat melaksanakan UTBK. Karena kalau pendaftaran udah ditutup, berarti udah selesai dong masa pendaftaran, dan akhirnya mereka tidak dapat mengikuti UTBK di 2023 kali ini. Wah, kayaknya kalian tahu ya, di gelombang pertama itu ada beberapa anak yang malah nggak datang pada saat hari H ujian. Bahkan ada yang DM ke tim kita, ke admin dari tim GP Media, yang nanyain, "Kak, aku tidak dapat mengikuti ujian pada saat tadi pagi. Apakah bisa susulan?" gitu. Ingat ya, tidak ada susulan di UTBK 2023 kali ini. Jadi kalau kalian bener-bener tidak mengikuti ujian, kalian itu dianggap gagal. Artinya kalian udah tersingkirkan tuh. Sudah tidak lagi dapat bersaing bersama teman-teman kalian yang ratusan ribu orang itu. Dan kalian masuk ke bagian yang mengalami kegagalan di UTBK 2023 kali ini. Jadi buat teman-teman yang nanti di gelombang kedua, strategikan dengan baik ya. Jangan sampai kayak teman-teman kalian di gelombang pertama terus ternyata sakit tiba-tiba, atau ternyata ada suatu kejadian yang malah membuat kalian tidak diperlancar pada saat pelaksanaannya. Kalau kayak gitu udah jelas-jelas ya bahwa yang tidak mengikuti ujian UTBK sudah dipastikan dia akan gagal di UTBK 2023 kali ini. Kalau kalian tadi lihat bahwa persaingan kalian itu akan bersaing bersama 803.853 orang, di sini kalian itu harus atur strategi dengan tepat. Karena kalau misalkan kalian itu gagal bersaing bersama 800.000 orang lebih ini, kalian punya backup plan atau rencana cadangan. Masih ada nih sebenarnya seleksi-seleksi mandiri yang bisa kalian ikutin. Atur strategi dengan tepat di seleksi mandiri ini. Untuk seleksi mandiri, kakak sebenarnya udah jelasin di video kakak sebelumnya. Ada beberapa informasi-informasi penting terkait seleksi mandiri. Dan yang harus kalian tahu bahwa setiap seleksi mandiri itu tergantung dari PTN-nya masing-masing. Jadi bisa aja yang waktunya berbarengan, tapi ada juga yang waktunya berbeda. Tergantung kamu mau milih PTN-nya itu apa. Kalau misalkan kamu udah milih PTN-nya apa, baru tuh kamu cari tahu informasi terkait seleksi mandiri di PTN tersebut. Ingat ya, setiap PTN itu berbeda-beda. Waktunya berbeda, bahkan untuk jenis ujiannya juga berbeda-beda. Atau ada juga yang menggunakan skor UTBK. Kalian juga bisa lihat ya di video kakak sebelumnya, itu kakak udah kasih tahu beberapa PTN-PTN di seleksi mandirinya yang menggunakan skor UTBK. Ada juga yang menggunakan tes, tetap sih, tapi ingat jenis tesnya itu berbeda-beda tergantung dengan PTN yang kalian tuju. Untuk biaya pendaftarannya juga berbeda-beda ya setiap PTN, jadi nggak serentak sama seperti kayak SNBT kali ini. Tergantung tuh kisarannya juga berbeda-beda, dan tergantung juga dari jenis tes yang kamu laksanakan atau jenis seleksi yang kamu laksanakan. Ada jenis seleksinya itu lewat skor UTBK, harganya juga pasti akan berbeda dengan seleksi mandiri yang lewat tes ataupun lewat ujian. Itu juga harganya berbeda. Makanya kamu harus cari tahu informasi dengan jelas seleksi mandiri di PTN yang kamu inginkan. Jangan sampai kamu itu nunggu-nunggu pengumuman UTBK terus ternyata kamu malah nggak sesuai ekspektasi gitu pada saat pengumumannya, kamu udah keburu panik duluan dan kamu malah baru nyari tahunya itu pas mendekati penutupan pendaftaran seleksi mandiri di setiap PTN di PTN yang kamu pengenin. Kan kalau kayak gitu sayang banget. Jadi buat teman-teman nih yang ngerasa bahwa pada saat pelaksanaan UTBK itu ngerasa kurang maksimal dalam mengerjakan soalnya, mendingan kamu atur strategi yang tepat aja untuk bisa mengikuti seleksi mandiri di PTN yang kamu pengenin. Jadi jangan sampai nunggu lama-lama jika memang ternyata
di PTN yang kamu pengenin itu sudah dibuka pendaftarannya untuk seleksi mandiri, kamu bisa mulai daftar dari sekarang. Oh ya, kalau sebenarnya kalian juga bingung nih persiapan untuk seleksi mandiri itu kayak gimana, sebenarnya GP Media juga menyediakan loh tryout seleksi mandiri yang mungkin aja sesuai dengan yang kalian pengenin, apalagi kalau sesuai dengan PTN-PTN yang kalian tuju. Untuk persiapan seleksi mandiri di IPB, kita juga menyiapkan kelas online-nya. Bahkan juga ada loh tryout-tryoutnya. Untuk soal-soal di seleksi mandiri IPB itu beda loh sama seleksi mandiri yang lain, karena soal di seleksi mandiri IPB ini soalnya itu bener-bener yang TPS HOTS banget. Ada juga beberapa tes-tes atau seleksi mandiri di PTN-PTN lain. Kamu bisa berlatih lewat paket-paket tryout yang sudah disediakan oleh gepmedia.id. Ada paket seleksi mandiri Unpad, ada paket seleksi mandiri SIMAK UI, ada paket seleksi mandiri ITB, ada juga seleksi mandirinya UGM, terus ada juga UNAIR, ada juga paket seleksi mandirinya UNJ, UNY, ada juga UNSRI, terus ada juga yang dari SNMPTN Barat, ada juga sebenarnya dari Universitas Malang ya, ada juga seleksi mandirinya UNES. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk ke situ, kalian itu coba ya paket-paket tryout dan lihat tuh kira-kira tipe-tipe soalnya kayak gitu nggak. Nah, paket-paket soal yang ada di GP Media ini sudah kita sesuaikan banget dengan peraturan-peraturan resmi dari setiap PTN-PTN-nya dan juga dari soal-soal di tahun-tahun sebelumnya. Oke, untuk UMPTKIN kita juga sebenarnya ada loh. UMPTKIN juga waktu itu ada yang nanya, sebenarnya ada nggak Kak soal-soal yang keislamannya? Ada loh. Kita tuh bener-bener ya, soal-soal yang kita buat itu berdasarkan dengan peraturan-peraturan resmi pada setiap PTN-nya masing-masing. Jadi memang sudah kita sesuaikan paket-paket soalnya dengan peraturan-peraturan di setiap PTN-PTN-nya masing-masing. Jadi kalian tinggal lihat aja tuh, kalian tinggal cek aja tipe-tipe soalnya seperti apa, karena memang sudah kita sesuaikan. Apalagi buat temen-temen nih yang pada UTBK kemarin atau yang sudah melaksanakan SNBT kemarin, kalian lihat sendiri kan bahwa soal-soal yang kita buat itu sesuai banget tuh dengan tipe-tipe soal yang ada di SNPMB. Karena kita memang dasarnya dari peraturan-peraturan resmi yang memang sudah dikeluarkan dengan lembaga-lembaga yang relevan. Jadi buat teman-teman semua, tetap semangat ya, tunjukkan yang terbaik yang bisa kalian lakukan dan atur strategi yang tepat. Karena sekarang penentuan masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Jadi mulailah atur strategi yang tepat dan tunjukkan yang terbaik, sehingga kamu bisa masuk ke kampus-kampus impian kalian semua. Semoga aja nih video ini bermanfaat ya buat kalian. Sampai sini aja ya video dari kakak. See you next video. Dadah!